Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Teman-teman, ini adalah video keempat pemaparan mengenai fenomena dentuman misterius di langit. Di video yang pertama kali, saya sudah sampaikan rangkuman kejadian dan penyebab terjadinya dentuman misterius ini. Di video kedua, saya sampaikan apa yang harus dilakukan setelah mendengar suara dentuman tersebut. Di video ketiga, saya sudah sampaikan bahwa akibat dari apa sehingga terdengar suara dentuman misterius di langit. Jika teman-teman belum menonton ketiga video saya mengenai dentuman sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu jika berkenan. Terjadinya dentuman misterius yang terdengar adalah karena adanya kumulatif kejadian. Saat itu bukan hanya satu peristiwa yang terjadi, tapi rentetan peristiwa. Pemicu yang belum saya paparkan lengkap adalah terjadinya serangan dari makhluk dimensi luar. Di konten ini, saya akan paparkan serangan tersebut, serangan seperti apa dan dari makhluk apa. Tapi, sebelum teman-teman menyimak pemaparan saya, ingat, teman-teman, apa yang saya sampaikan ini bukanlah kebenaran mutlak. Maka kaji lagi dan olah kembali. Ini hanyalah referensi. Hanyalah referensi. Allahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan ini akan terasa bagi sebagian orang ini adalah halusinasi saya, imajinasi saya. Karena mungkin berisikan hal-hal yang tidak masuk logika Anda, tidak sepaham dengan Anda, atau tidak bisa Anda terima dari sisi manapun menurut ilmu, pengalaman, dan wawasan Anda. Tapi, bagi sebagian orang lagi yang tahu dan menguasai ilmunya, wawasannya, apalagi memiliki pengalaman langsung dengan apa yang saya sampaikan ini, di dalam kehidupannya akan sangat bisa dipahami. Teman-teman, sebelum saya sampaikan bangsa atau makhluk apa yang melakukan serangan sehingga menjadi salah satu pemicu dentuman misterius 11 April 2020 yang lalu berkelanjutan kepada dentuman-dentuman lain, saya akan paparkan terlebih dahulu bahwa kita tidak hidup sendiri. Bukan hanya kita yang berkehidupan di alam semesta ini. Ada makhluk lain seperti kita, berakal dan berperadaban juga di alam semesta ini. Lalu, kenapa banyak orang yang tidak mengetahui ini? Lalu kenapa kita tidak bertemu dan bisa berinteraksi dengan mereka? Ada kehidupan dan peradaban lain yang tersembunyi, dirahasiakan, dan ditutupi keberadaannya. Siapa yang menutupi? Selain karena adanya perjanjian antara dimensi yang dulu pernah terjadi antara makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi, juga karena adanya campur tangan bangsa agresor yang selalu berusaha mengintervensi manusia lainnya untuk supaya tidak kenal dan tidak tahu peradaban leluhur sebelumnya. Digantikan informasinya, tidak fungsionalkan kelenjar pineal dan pituiterinya, sehingga tertutup dari semua yang pernah ada dan pernah terjadi. Teman-teman, dengan proses yang sudah saya jalani dan pengalaman-pengalaman pribadi saya sangat percaya bahwa Nabi Adam alaihissalam itu sudah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ilmu pengetahuan, baik tentang alam semesta, teknologi, pembangunan peradaban, dan spiritualitas ajaran yang lengkap, sehingga beliau layak jadi khalifah pengganti. Nabi Adam tidak primitif. Beliau sudah memiliki ilmu untuk membentuk peradaban canggih. Karena jika tidak begitu, maka bangsa-bangsa yang tersisa di bumi
yang terdiri dari golongan kedua jenis ras bangsa jin, yaitu Abaljan dan Bananul Jannah, dan bangsa semi sempurna yaitu bangsa Nisnas, tidak akan bisa dikontrol dan dikendalikan pada masa peralihan kepemimpinan kepengurusan bumi. Mengenai peradaban masa lalu, saya pun sudah membuat videonya di channel saya ini. Jika berkenan, silahkan tonton. Teman-teman, ada sejarah sebelum prasejarah, ada peradaban tersembunyi. Bumi ini sudah berkali-kali dikiamatkan, salah satunya pada masa pemurnian yang dilakukan Azazil yang memimpin pasukan malaikat untuk menghancurkan peradaban terdahulu, penghuni bumi sebelumnya. Lalu pemurnian yang terjadi pada masa peradaban Nabi Nuh alaihissalam, di mana manusia pada masa itu sudah sangat teramat berlebihan dan ingkar juga sesat dari ajaran Tuhan. Pada masa pemurnian yang dipimpin Azazil, tidak semua bangsa yang menghuni bumi pada zaman itu dimusnahkan, yang menurut dengan aturan dibiarkan tetap berada di bumi dan dibuatkan sekat dimensi. Perjanjiannya tidak boleh intervensi bumi lagi, karena bumi akan ada pemimpin baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Lalu apakah makhluk dimensi luar itu adalah alien? Teman-teman, alien itu adalah istilah yang diciptakan oleh bangsa barat untuk mengkaburkan, merubah, dan menutupi sejarah sebenarnya. Tapi, jika mau dirunut secara singkat mengenai alien, inilah pemahaman hasil diskusi saya. Menurut saya, kemungkinan besar makhluk yang akhirnya sekarang disebut alien adalah sisa Bananul Jannah, Abaljan, dan bangsa Nisnas yang tidak seluruhnya musnah di pasca turunnya Nabi Adam alaihissalam. Sementara dari semua anak Nabi Adam alaihissalam, hanya satu anak Nabi Adam alaihissalam yang memberikan keturunan, yaitu Nabi Sith atau Seth. Dari keturunan Nabi Sith alaihissalam lahirlah Sayyid Anwas yang melahirkan generasi Nabi hingga kini. Dan dari Sayyid Anwar lahirlah generasi baru karena hasil percampuran darah manusia dan iblis, yang konon melahirkan bangsa dewa yang dikenal masyarakat Nusantara dan India. Dari Sayyid Anwas lahirlah nabi-nabi, meneruslah sampai pada akhirnya ke Nabi Nuh alaihissalam, berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada sejak zaman Sayyid Anwar, yaitu seperti teknologi pencampuran manusia baru dan melahirkan bangsa pencampuran bukan manusia, yaitu manusia hibrida. Manusia-manusia pada masa itu sudah hampir semua menganggap tidak ada Tuhan. Karena ilmu pengetahuan juga teknologi mereka sudah sangat canggih dan berkembang. Bukan hanya soal pembangunan peradaban, alat transportasi, tapi juga sudah pada kemajuan melakukan pengembangan percobaan rekayasa genetik dan menciptakan makhluk hibrida lain. Karena mereka sudah bisa menciptakan jenis makhluk lain yang berlainan, mereka menganggap diri mereka Tuhan dan mutlak berperan secara keseluruhan dalam kehidupan. Mereka sungguh jauh tersesat ke dalam kesesatan yang nyata. Mereka kemudian dikuasai keserakahan dalam pengembangan teknologi, dalam menciptakan energi terbarukan, karena dasar mereka adalah kesombongan. Oleh karenanya, mereka pun di bumi hanguskan. Kecuali manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang mau diperingatkan, yang mau menerima kabar untuk diselamatkan. Di antara manusia dan makhluk yang hidup pada masa penyerangan Azazil, sebagian besar hancur dan musnah. Beberapa dibiarkan hidup dan masih ada, tapi dengan perjanjian-perjanjian. Itulah perjanjian antar dimensi bermula. Allahu a'lam bishawab. Kini, setelah masa itu berlalu dan terlupakan bahkan disembunyikan, bangsa-bangsa dan makhluk hibrida yang tersisa itu kembali mendatangi dan mengintervensi manusia-manusia keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kita semua. Ya,
Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak umat manusia era kedua, karena manusia keturunan era Nabi Adam alaihissalam berakhir di peristiwa banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Menurut salah satu rekan dan sumber diskusi saya mengenai peradaban masa lalu, yaitu Kang Diki Zainal Arif, penulis novel Architirema, ada sebuah bangsa keturunan Nabi Adam alaihissalam yang banyak menguasai beberapa galaksi. Bangsa itu bernama bangsa Tarks. Bangsa ini sering datang ke bumi sampai sekarang untuk sekedar bangga-banggaan, membanggakan kemajuan peradaban yang mereka miliki. Selain bangsa Tarks, ada juga bangsa lain yang selalu melakukan pelanggaran dan suka mengintervensi dan ingin menguasai dan menghancurkan peradaban lain, atau sekedar menambang sumber daya alam untuk dijadikan bahan bakar, yaitu bangsa Bropa, Mosram, Znezela, dan Zervo. Teman-teman, peristiwa dentuman misterius di langit yang menakutkan ada andil juga dari bangsa-bangsa ini, karena sudah lama mereka mengintai manusia-manusia di bumi, menyaksikan segala tingkah paripolah penduduk bumi yang banyak malah tidak bisa menjaga alam dan justru merusaknya. Mereka, bangsa-bangsa ini, merasa penduduk bumi saat ini sudah tidak layak mengelola bumi, sehingga mereka ingin mengambil alih bumi. Bangsa-bangsa ini sering memantau kita manusia dari balik kamuflase pesawat anti gravitasi mereka yang disebut Vimana. Pesawat mereka bisa berkamuflase menjadi awan, bahkan menjadi transparan, sehingga walaupun mereka ada di atas kita di langit saat siang, kita tidak tahu yang kita lihat itu adalah Vimana mereka. Saya pribadi sempat melihat ujung permukaan depan Vimana muncul dari balik awan dari langit yang terbuka. Tapi ketika saya melihat dan memberitahukan pada orang lain, Vimana itu masuk kembali, mundur ke celah langit tempat dia muncul. Allahu a'lam bishawab. Teman-teman, yang membuat bangsa-bangsa yang tadi saya sebutkan tidak bisa keseluruhan mengintervensi atau menduduki bumi adalah karena masih adanya penjagaan dan pertahanan di beberapa portal-portal besar dimensi yang ada di bumi. Juga adanya shield, pelindung bumi yang berbentuk kubah raksasa yang menaungi bumi keseluruhan. Shield kubah pelindung bumi inilah yang selalu mereka berusaha untuk hancurkan, tapi mereka tidak bisa menghancurkannya secara langsung, betapapun canggihnya peradaban mereka. Karena masih ada pasak-pasak bumi yang disebut dorpal, dan dorpal ini adalah pondasi-pondasi pengokoh shield kubah bumi. Bangsa Zervo, Tarks, Bropa, Znezela, Mosram, mereka selalu berusaha dan saling berlomba, juga berbagi peran untuk menghancurkan dorpal ini dan membuka portal dimensi sebagai cara lain untuk merusak dan menghilangkan shield kubah bumi dari dalam secara bertahap. Mereka pun selalu mempengaruhi, merusak, menyebarkan penyakit, menyebarkan kesombongan, menyebarkan tipu daya, dan juga membocorkan teknologi-teknologi yang membuat manusia menjadi adik kuasa dan membantai ataupun ingin memperbudak manusia lainnya. Kenapa bangsa-bangsa ini perlu menghancurkan shield kubah bumi? Supaya mereka leluasa menampakkan diri dengan segala apa yang mereka miliki tanpa terbatasi kemampuan dan ketahanan mereka untuk mengintervensi bumi, supaya mereka bisa memiliki kekuatan sepenuhnya. Suara dentuman misterius yang terjadi adalah upaya mereka menghancurkan shield kubah bumi dan membuka portal dimensi, dan upaya leluhur peradaban kita yang ada di bumi bekerja sama dan bahu-membahu untuk mencegah keinginan mereka terjadi. Maka terjadilah residual energi di antara mereka, pertemuan energi kebaikan dan energi keburukan. Dua energi yang berbeda beradu menghasilkan residual energi, dan dentuman misterius itu pun terjadi. Dentuman misterius itulah gong peperangan. Allahu a'lam bishawab.
Jika apa yang saya sampaikan ini tidak masuk dalam akal pikirmu, tidak bisa diterima, maka anggap saja ini seperti teman-teman menonton film di bioskop. Jangan terbebani, jangan mengotori hati, jangan tertipu daya, jangan terpedaya tipuan dunia. Apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak kebenarannya. Kalian jangan percayai jika belum mengalami, karena kesadaran hanya terbuka ketika ada pengalaman yang terjadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Ingat, ini bukan kebenaran mutlak, maka kaji dan olah kembali. Ini hanyalah referensi. Insya Allah saya menemui teman-teman kembali di konten selanjutnya. Saya Reza Rahasya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Hati-hatilah, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.